Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Sri Rahayu, JGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Percikan, Bondowoso. Mohon izin, saya akan memaparkan tugas 1.1A8, koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka modul 1.1 yaitu mulai dari diri. Kita mampu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu eksplorasi konsep. Kita memahami dan menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga yaitu ruang kolaborasi, memberikan ruang untuk berkolaborasi sesama JGP dalam menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal. Yang keempat yaitu demonstrasi kontekstual. Kita diharapkan bisa mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kelima yaitu elaborasi pemahaman. Di sana kita bisa mengelaborasi pemahaman kita mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara untuk dibahas bersama instruktur. Selanjutnya, koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi. Di sini kita diharapkan mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dari pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan antara lain pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada karakteristik peserta didik. Yang ketiga, jika nilai di atas KKM, peserta didik dianggap tuntas dalam pembelajaran. Selanjutnya, sering mengeluh jika ada peserta didik yang bermasalah atau tidak tuntas di dalam kelas. Yang kelima, tidak memperhatikan murid apakah sudah paham ataukah belum dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang keenam, guru hanya meminta peserta didik untuk menghafal materi. Yang ketujuh,
Guru sering menggunakan metode pembelajaran ceramah dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, mempelajari karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan peserta didik berkembang sesuai kodratnya. Yang keempat, dengan penuh kesabaran, guru menuntun peserta didik. Yang kelima, guru sebagai fasilitator. Yang keenam, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yang pertama, menemukanali kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau student center. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran tidak menuntut lagi, tetapi menuntun peserta didik. Yang terakhir, yaitu yang nomor 5, melakukan komunikasi yang baik dengan peserta didik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.